Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mahasiswa semester 4 program studi teknologi, maaf, teknik informatika, jurusan teknik informatika. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan minggu ke-6 dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan saya paparkan hari ini adalah terkait artikel ya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas terkait bagaimana kita memahami tentang ejaan bahasa Indonesia yang benar, kemudian bagaimana kita merangkai sebuah kalimat yang baik dan benar, baik itu dilihat dari strukturnya, kelengkapannya, dan lain sebagainya. Kemudian di minggu lalu kita juga sudah mempelajari tentang paragraf dan mengevaluasi salah satu dokumen laporan PPL ya dari perwakilan mahasiswa ya. Jadi hari ini saya izin untuk melakukan pemaparan materi tentang artikel ya. Jadi stepnya jelas ya, mulai dari penyusunan kalimat, paragraf, sekarang adalah artikel. Ya meskipun nanti di minggu depan kita masih ada perkuliahan tentang bagaimana menyampaikan atau membuat slide presentasi atau PowerPoint, kemudian menyusun naskah pidato dan melakukan apa namanya pembelajaran yang setelah ATS adalah bagaimana kita menyusun artikel ilmiah ya. Jadi untuk minggu ini kita akan bahas yang terkait artikel ya. Jadi saya izin untuk share screen materi saya ya berkaitan dengan artikel. Ya. Materi ini juga sudah saya berikan ke perwakilan kelasnya untuk dibagikan ke teman-teman ya. Jadi materi yang teman-teman nanti akan jumpai di ATS meliputi mulai dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, ya, kemudian ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian kalimat, paragraf, artikel, dan pidato ilmiah. Ya, kalau penulisan karya ilmiah itu nanti akan kita bahas di setelah ATS, sekaligus kita rutin untuk melakukan evaluasi hasil laporan PPL-nya. Ya, jadi teman-teman harus memperhatikan hal itu. Oke, kita bahas tentang definisinya terlebih dahulu. Artikel merupakan karya tulis atau karangan non-fiksi, karangan yang panjangnya tidak ditentukan, karangan yang bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur. Sarana penyampaiannya adalah surat kabar, ya, kemudian majalah, dan lainnya. Wujud karangan berupa berita. Ciri-ciri artikel adalah bersifat objektif, atau artikel harus berdasarkan pada fakta yang benar-benar terjadi, menggunakan metode penulisan yang tepat dan sistematis agar informasi mudah diterima oleh pembaca. Bahasa dan kata yang digunakan bersifat resmi dan baku, kemudian dapat mengandung opini dan analisa pemikiran, namun tetap harus dilandasi data dan teori yang valid. Ciri yang terakhir adalah menggunakan ragam kalimat yang lugas, logis, denotatif, dan efektif. Ya, silakan teman-teman membuka lagi materi pertemuan kita di minggu ketiga ya tentang ragam bahasa Indonesia ya. Apa itu ragam kalimat yang lugas, logis, denotatif, dan efektif. Pengertian. Artikel ilmiah adalah suatu karya ilmiah yang ditulis untuk dimuat dalam jurnal atau majalah ilmiah dengan tata cara penulisan yang mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah ditetapkan. Ciri-ciri penulisan adalah reproduktif, kemudian yang kedua menggunakan bahasa baku dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Ini silakan teman-teman bisa mempelajari lagi di materi minggu keempat, maaf, 4, 5, 6 ya. Atau kalau di pertemuan real kita itu di minggu ketiga, 4, dan 5 ya. Terkait EBI, kata, kalimat, dan paragraf. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan istilah keilmuan atau saintik, bersifat rasional. Yang kelima, bersifat langsung ke sasaran atau to the point. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat yang efektif. Sedangkan artikel penelitian adalah artikel yang ditulis dengan melewati proses penelitian sebelumnya, baik itu penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Nah, artikel penelitian inilah yang nantinya akan kita bahas lebih dalam setelah ATS ya, terkait artikel ilmiah ya.
untuk artikel penelitian, di mana yang akan kita review adalah contoh laporan PBL teman-teman. Tapi kemarin ketika saya mereview dari laporan PBL, memang formatnya tidak seperti artikel penelitian pada umumnya ya. Jadi ya tidak apa-apa kita evaluasi di situ, tapi nanti akan saya coba memberikan materi sebagai dasar Anda sebelum menjumpai mata kuliah proposal proyek akhir di semester depan. Berikut adalah sistematika penulisannya. Yang pertama adalah judul artikel penelitian. Teman-teman juga bisa mempelajari lagi bagaimana menulis judul yang baik dan benar di materi EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan di pertemuan minggu ketiga atau keempat ya. Kemudian yang kedua adalah nama penulis. Jadi di bawah judul itu ada nama penulis dan biasanya dicantumkan korespondensinya, alamat email, dan nama institusinya. Ya, misalnya di Prodi Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika Politeknik di Batam. Namanya misalnya Damar Aksa atau namanya Nadifah gitu ya. Tapi lebih enaknya nanti kita akan review salah satu contoh artikel ilmiah. Kemudian abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan dari sebuah penelitian Anda. Jadi abstrak itu disusun di akhir sebuah penelitian. Jadi penelitian itu Anda susun dulu, bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Kalau format TA saat ini kan disesuaikan dengan format artikel penelitian yang Anda gunakan ya. Jadi Anda susun latar belakang, metode, sampai dengan hasil dan pembahasan. Isi abstrak itu terdiri dari 3 bagian, ya. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan penelitian Anda pada paragraf pertama. Yang kedua adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan tujuan penelitian Anda. Dan yang ke paragraf ketiga adalah hasil pembahasan dan simpulan dari penelitian Anda. Jadi terdiri dari 3 bagian utama itu dalam penulisan abstrak. Abstrak dituliskan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian eh, dalam setiap abstrak itu Anda harus mencantumkan kata kunci atau keyword ya untuk memudahkan pembaca melihat topik-topik apa saja yang akan kita pahami. Misalnya Anda membuat pemrograman web, topik penelitian terkait pemrograman web. Ya nanti di keywordnya ada tulis misalnya website, kemudian kalau berbasis Android ya bisa ditulis lagi mobile, Android gitu ya. Kemudian aplikasi gitu ya. Jadi yang keyword itu memudahkan kita pembaca artikel Anda itu bisa memahami apa yang terkandung di dalam konten artikel ilmiah Anda. Kemudian yang keenam adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu ya, bentar deh. Ya, latar belakang masalah itu adalah tulisan atau skrip yang menjelaskan bahwa kenapa sih penelitian Anda ini perlu dilakukan. Anda harus jelaskan nih urgensinya. Urgensi penelitian Anda ini apa? Misalnya, ini kita membuat suatu perangkat keras ya, perangkat keras berbasis IoT ya, untuk media penyiraman tanaman ya. Kenapa harus ada aplikasi berbasis IoT penyiraman tanaman? Ya, mungkin di latar belakangi misalnya banyak eh, kaum milenial yang misalnya pasangan suami istri yang dua-duanya bekerja, sehingga dengan kesibukannya tidak sempat untuk melakukan penyiraman tanaman, sehingga dibutuhkan suatu perangkat keras berbasis IoT yang dapat melakukan penyiraman tanaman secara berkelanjutan, misalnya. Atau yang kedua, apa namanya, jarak antara taman dengan sumber air yang relatif jauh ya atau lain sebagainya yang itu menguatkan penelitian Anda. Jadi latar belakang itu tidak berupa dalam tanda kutip hanya sebuah tulisan belaka, tapi ini yang memberikan dasar penguatan bahwa penelitian Anda ini penting seperti itu. Kemudian perumusan masalah itu dari beberapa latar belakang yang sudah Anda sampaikan, itu kemudian dirumuskan. Masalah apa yang akan dijawab pada penelitian Anda? Ya. Dan pertanyaan dalam rumusan masalah ini kemudian nantinya akan
buat tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah kalimat berita dari rumusan masalahnya yang berupa kalimat tanya. Dan tujuan penelitian ini adalah visi dari penelitian Anda. Misalnya, melakukan pembuatan perangkat keras berbasis IoT penyiraman tanaman, misalnya seperti itu. Kemudian yang tujuan yang kedua adalah melakukan evaluasi kebermanfaatan perangkat keras berbasis IoT penyiraman tanaman, seperti itu. Kemudian metode penelitian ini umumnya dituliskan pada bab ketiga. Metode penelitian adalah bagian yang menjelaskan bagaimana teman-teman melaksanakan penelitian itu, mulai dari perancangan, persiapan, kemudian perancangan, kemudian pelaksanaan sampai dengan evaluasi, tergantung dari penelitian yang Anda lakukan. Kalau misalnya ada hipotesis, ya berarti harus Anda sampaikan dulu di hipotesisnya. Hipotesisnya dicantumkan di bab pertama. Setelah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat, nah hipotesis. Atau hipotesis dulu baru manfaat. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan adalah hasil dari penelitian Anda yang merupakan pembahasan dari tujuan yang Anda pasang di bab pertama. Jadi kalau tadi kita bahas ada dua tujuan utama, berarti dua tujuan itu yang nantinya harus dibahas pada bab ini, ya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Sesimpel itu. Jadi, teman-teman, ketika Anda menyusun sebuah artikel ilmiah, ketika Anda menuliskan kesimpulan, kesimpulan itu bukan menyimpulkan dari keseluruhan artikel Anda, tapi kesimpulan itu adalah menjawab dari rumusan masalah Anda. Jadi, rumusan masalahnya tadi ada dua, membuat perangkat keras sama melakukan evaluasi, di Anda simpulkan pembuatan perangkat kelas bla 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 dilakukan dengan bla bla bla. Evaluasi penggunaan ini bla 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 dilakukan uji A, B, C, D, hasilnya adalah sebagai berikut. Ya. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar dari pustaka-pustaka yang Anda gunakan sebagai literatur atau studi referensi. Ya, baik yang itu ketika Anda acu di latar belakang, atau di dasar teori, atau di tinjauan pustaka. Ya, dan itu mungkin eh, perlu ada pembahasan lanjutan ya bagaimana kita menulis daftar pustaka yang baik dan benar. Oke, untuk yang artikel ilmiah yang kedua adalah artikel konseptual. Pengertian artikel konseptual adalah artikel yang ditulis dengan melewati proses penelitian sebelumnya, baik itu penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Dengan sistematika penulisannya eh, hampir sama. Perbedaannya adalah di pembahasan ini langsung dibuat menjadi sub-sub judul sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Ya, kemudian diakhiri penutup dan daftar pustaka ya. Tapi nanti ketika teman-teman menyusun TA itu arahnya adalah ke artikel penelitian. Kemudian yang kedua ya, yang B, artikel ilmiah populer ya. Kalau yang tadi A itu adalah artikel ilmiah, itu dibedakan menjadi dua, artikel penelitian dan artikel konseptual. Yang B, artikel ilmiah populer. Pengertiannya adalah artikel ilmiah populer adalah karya ilmiah yang bentuk, isi, dan bahasanya menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, serta disajikan dalam bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Ciri-ciri karya ilmiah populer menurut Hakim, ya, yang pertama adalah bahan merupakan fakta yang objektif. Yang kedua adalah penyajian menggunakan bahasa yang cermat, tidak terlalu formal, tapi tetap taat asas, disusun secara sistematis, serta tidak memuat hipotesis. Ya, berbeda ya kalau artikel penelitian itu bisa ada hipotesisnya, bisa tanpa hipotesis. Kalau untuk artikel ilmiah populer itu tidak memuat hipotesis. Kemudian yang ketiga adalah sikap penulis tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang meragukan. Yang terakhir adalah penyimpulan dilakukan dengan memberikan fakta. Ya, beda dengan artikel ilmiah berupa penelitian ya, di mana kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Tapi kalau artikel ilmiah populer itu adalah penyimpulan dilakukan dengan memberikan fakta. Bagaimana langkah-langkah menulis artikel? Yang pertama adalah kuasai topik artikel yang akan ditulis. Ya, jadi biasanya kalau misalnya saya sebagai dosen memberikan
taks atau tugas ke rekan-rekan mahasiswa. Buatlah artikel tentang eh, hasil pemilu. Nah, berarti kita kan harus harus tahu apa yang akan kita tulis terkait hasil pemilu ya, yang baru-baru ini diumumkan. Kemudian yang kedua, buat judul yang menarik perhatian orang untuk membacanya. Ya, jadi buatlah judul yang menarik ya. Jadi kalau misalnya kita agak di luar topik ya, misalnya lihat FYP di TikTok atau di Reels atau di Thread, itu kan biasanya sesuatu yang unik, sesuatu yang di luar, kadang di luar nalar juga ya, yang mungkin kontroversial, bisa dikatakan kontroversial, yang itu memang algoritmanya sangat mudah meningkatkan views ya, meskipun caranya tidak benar. Namun dalam hal ini, langkah-langkah menulis artikel yang benar itu harus disesuaikan di mana judul itu harus bersifat sekali lagi objektif ya. Namun harus bisa menarik perhatian orang. Yang ketiga adalah buat garis besar tulisan ya. Terkait misalnya topiknya hasil pemilu. Garis besarnya apa ya? Hasil hasil garis besar tulisannya saya mau bahas inilah seberapa dominan kemenangan paslon tertentu ya. Misalnya menang di berapa provinsi, berapa persen suaranya, kemudian kontribusi terhadap biaya kampanyenya berapa terhadap kemenangan dan lain sebagainya misalnya ya. Kemudian baru yang keempat buat tulisan yang langsung pada poin. Ya kalau sudah punya garis-garis besar tulisan, kita bisa membuat tulisan yang langsung pada poin. Hindari me oriented dan ganti dengan you oriented ya. Jadi tidak hindari subjektivitas di sini ya. Buat sebuah kesimpulan di akhir artikel. Dan yang terakhir adalah cantumkan sumber tulisan. Oke, mungkin itu saja teman-teman materi tentang artikel. Jadi ini sedikit sebagai pengantar buat teman-teman sebelum teman-teman itu nanti setengah semester ke depan itu fokus ke penulisan laporan PBL dan juga semester depan persiapan untuk penulisan proposal tugas akhir. Jadi setelah ATS itu nanti kita fokusnya ke bagaimana kita menyusun sebuah artikel ilmiah. Oke, jadi teman-teman untuk keperluan absensi ya, untuk pertemuan keperluan absensi minggu ini silakan teman-teman melakukan absensi ya dengan cara menuliskan nama, kemudian underscore name, underscore kelas, kemudian underscore tuliskan satu paragraf aja kesimpulan dari materi yang saya paparkan hari ini. Silakan Anda tuliskan di YouTube, di komen YouTube saya, dan jangan lupa like, share ke rekan-rekan teman sekelasnya, dan subscribe. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan minggu ke depan. Silakan dipersiapkan laporan PBL-nya yang sudah diperbaiki sesuai dengan materi-materi yang saya sudah sampaikan. Untuk foldernya nanti akan saya pasang atau saya buat di learning. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.